Zaman sekarang ini kita memasuki satu era modern di mana perang yang paling berbahaya saat ini bukan perang nuklir, bukan perang rudal, bukan perang konvensional. Yang berbahaya saat ini adalah perang media. Dari beberapa tahun yang lalu saya himbau anak-anak muda di semua kota, ayo kita jadi mujahid medsos. Sampai akhirnya muncul Muslim Cyber Army, saudara. Mujahid medsos, saudara. Pokoknya kalau ada akun nyerang Islam, jawab langsung, jangan didiamin. Kalau ada akun nyerang Islam, laporin rame-rame, saudara, supaya ditutup itu akun. Jangan berhenti. Kalau mereka bisa bikin akun, saudara, ratusan ribuan akun buat nyerang Islam, buat nyerang kiai, buat nyerang habaib, saudara. Bikin kita ratusan ribuan akun buat bela Islam, bela kiai, bela pesantren, bela habaib. Jangan diam, hancurkan siapa saja akun-akun yang menyerang Islam. Siap berjuang. Takbir. Menghadapi serangan saat ini dari berbagai arah yang diarahkan ke FPI, ke habaibnya, ke kiainya, saudara. Nah, maka FPI harus lebih berhati-hati. Nah, saya mau sampaikan ini kepada anak-anak muda khususnya, zaman sekarang ini kita memasuki satu era modern, saudara, di mana perang yang paling berbahaya saat ini bukan perang nuklir, bukan perang rudal, bukan perang konvensional. Yang berbahaya saat ini adalah perang media. Israel, ada rekamannya kalau Anda lihat di YouTube, seorang yaitu tokoh mereka yang wanita, yang laki-laki, tokoh media. Mereka mengatakan kami negara Israel memelihara 60.000 buzzer di seluruh dunia. 60.000 buzzer ini yang tingkat-tingkat internasional, belum yang kecil-kecil. Saudara, yang satu akunnya, saudara, itu followernya ada yang 10 juta, 20 juta, 60 juta followernya. Mereka gaji. Nah, jadi Israel mengakui ada 60.000 buzzer, influencer di seluruh dunia yang mereka gaji. Itu 60.000 tuh akun-akun besar, belum akun-akun kecil. Saudara, kalau akun kecil mereka punya ratusan ribu sampai jutaan akun. Untuk apa tuh mereka kok mau bayar itu akun, saudara? Ada yang dibayar per bulan ratusan juta, ada yang dibayar miliaran, saudara. Dia bayar tiap bulan. Kenapa? Untuk membentuk opini, untuk merubah mindset cara berpikir manusia, saudara. Dan sekaligus, saudara, untuk menyebarluaskan fitnah terhadap tokoh-tokoh Islam. Jadi ini perang media. Perang media ini sangat berbahaya. Nah, lewat media itu mereka sebarkan kebohongan. Ternyata cara-cara Israel semacam itu yang sudah dilaksanakan lebih dari 1 dekade, lebih dari 10 tahun ini, ditiru oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Bagaimana di rezim yang lalu selama 10 tahun presiden dan timnya membiayai, saudara, para buzzer, saudara. Buzzer ini pendengung, saudara. Bayar buzzer dengan dalih mereka ini influencer, saudara. Alasannya untuk menyebarluaskan hasil kerja pemerintah. Supaya masyarakat rakyat tahu ini loh kerja pemerintah, ini loh hasilnya, ini loh bagusnya. Ya memang, kalau dilihat secara teori tujuannya bagus. Tapi pada prakteknya, para buzzer yang jumlahnya ribuan tadi, saudara, digaji tiap bulan untuk mencaci maki habaib, mencaci maki ulama, mengadu domba kiai dengan habib, saudara, mengadu domba para santri, merusak Islam dari segala arah. 10 tahun. 10 tahun kita diobok-obok dengan media. Nah, tadi saya katakan, ini kita saat ini memasuki era perang yang berbahaya. Bahkan salah satu tokoh mereka di Indonesia, saudara, yang punya lembaga survei,
Dia mengatakan apa? Dalam satu training, ada rekamannya. Dia katakan kepada semua yang di training media, sebarkan. Walaupun bohong, sebarkan. Karena kebohongan itu kalau diulang-ulang, nanti akan dianggap sebagai kebenaran. Itu teori mereka, prinsip mereka begitu. Walaupun bohong, ulang-ulang. Jadi kalau diulang-ulang itu kebohongan, nanti masyarakat anggap itu benar. Dan itu yang terjadi, saudara. Jadi kalau mereka sekedar memberitakan kebaikan-kebaikan pemerintah, ya silakan, bagus-bagus saja. Kalau mereka menyiarkan hasil kerja pemerintah, oh pemerintah bangun jembatan, oh pemerintah bangun jalan, oh pemerintah bangun sekolah, oh pemerintah bangun rumah sakit, bagus. Silakan disebarluaskan. Tapi kadang-kadang karena mereka dibayar, saudara, yang pemerintah nggak kerjain, saudara, mereka kadang-kadang bangun jembatan 1, dibilang 100. Saudara, bangun jalan cuma 100 km, dia bilang 1000 km, lebih-lebih. Dan itu diulang-ulang. Sehingga masyarakat percaya dengan kebohongan tersebut. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi akhirnya begitu mereka mulai menyentuh ulama, habaib, saudara, buzzer-buzzer ini mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, bahkan pondok pesantren ditelanjangi habis-habisan. Ada pondok pesantren rubuh, wah mereka rame-rame menghina kiai. Saudara, ada pondok pesantren besar seperti Lirboyo, saudara. Lirboyo itu pondok pesantren besar, pondok pesantren salafi luar biasa, saudara. Dan itu merupakan basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, santri kerjasama. Pakai ember, saudara, ngecor. Nah, kan oper-operan tuh kalau kerjasama. Langsung mereka rekam. Apa mereka bilang? Santri diperbudak kiai. Santri cium tangan kiai, dua beritain santri mendewakan kiai. Apa, saudara? Dihina. Saya sudah sampaikan dari dulu, waktu itu Habib diserang di mana-mana. Habib turunan Nabi palsu. Habaib begini, habaib begitu. Saya sudah ingatkan para kiai, ingat ya. Hari ini habaib yang diserang, besok kiai yang diserang. Ternyata betul sekarang kiai-kiai diserang. Jangankan kiai yang salah, yang nggak salah disalah-salahin kalau nggak sejalan dengan mereka. Apalagi kalau kiainya salah, habis. Kiai mencabuli santri, salah, habis. Semua kiai dihina. Maka itu saudara, ini perang media. Yang mencabuli santri, oknum kiai, 1-2 kiai, tapi yang rusak puluhan ribu kiai. Yang dihina. Terjadinya di satu pondok pesantren yang dihina semua pesantren. Jahat buzzer, kenapa mereka hina itu semua? Pesantren itu cuman tempat LGBT. Pesantren itu banyak pencabulan-pencabulan. Pesantren dijelek-jelekin supaya masyarakat nggak masuk pesantren. Malah beberapa tahun yang lalu jangan masuk pesantren. Pesantren itu sarang teroris, bibit-bibit ekstremis. Ini media ini berbahaya kalau digunakan untuk menyerang Islam. Bahaya tidak? Nah, makanya saudara, dari beberapa tahun yang lalu saya himbau anak-anak muda di semua kota. Ayo kita jadi mujahid medsos. Sampai akhirnya muncul Muslim Cyber Army, saudara. Mujahid medsos, saudara. Pokoknya kalau ada akun nyerang Islam, jawab langsung. Jangan didiamin. Kalau ada akun nyerang Islam, laporin rame-rame. Nah, saudara, supaya ditutup itu akun. Jangan berhenti. Nah, apa bedanya mujahid medsos sama buzzer? Buzzer dibayar, mujahid medsos nggak dibayar, saudara. Mereka berjuang rela untuk bela agama. Kalau mereka bisa membuat 2 akun, 3 akun, 10 akun, 100 akun buat nyerang Islam, kenapa kita tidak bikin akun sebanyak-banyaknya buat bela Islam? Takbir. Kalau mereka bisa bikin akun, saudara, ratusan ribuan akun buat nyerang Islam, buat nyerang kiai, buat nyerang habaib, saudara. Bikin kita ratusan ribuan akun buat bela Islam, bela kiai, bela pesantren, bela habaib. Jangan diam, hancurkan siapa saja akun-akun yang menyerang Islam. Siap berjuang. Takbir. Ini kita era perang medsos, saudara. Ada yang bilang, tapi Habib itu Iran sekarang ini dengan Amerika kan perangnya pakai rudal. Jangan lupa, di sana juga ada perang medsos, saudara.
Buzzer-buzzer Israel Amerika memberitakan Iran sudah menyerah, Iran sudah kalah, presidennya ingin menyerahkan diri. Padahal enggak. Buzzer mereka bercerita. Kita nggak bisa bedain mana cerita yang benar, mana cerita yang mana, saudara. Anak itu dalam duluannya kok kalah, saudara. Nah, makanya kita jangan berhenti cari berita yang betul, saudara. Lawan berita hoax dengan hak. Lawan itu berita dusta dengan fakta. Nah, kekuatan umat Islam yang jumlahnya miliaran, kalau kita main di medsos, kita nggak bakal kalah. Ini penting. Nah, jangan juga kita hoax kita lawan dengan hoax juga, jangan. Dusta kita lawan dengan dusta juga, jangan. Hoax lawan dengan hak, dusta lawan dengan fakta. Insya Allah perjuangan kita berkah dan akan menang, sudah. Amin ya rabbal alamin. Jangan diam, saudara, jangan. Pokoknya ada yang nyerang ulama, wah serbu rame-rame. Udah akunnya kita laporin, pokoknya serbu sampai dia tutup ke akun. Sampai dia takut buka akunnya, saudara. Nah, kira-kira bisa gak? Siap tidak? Tapi nggak digaji. Alhamdulillah. Kalau buzzer digaji, saudara, ada yang digaji 10 juta per bulan. Ada yang digaji berdasarkan follower. Oh, kalau followernya sekian, gajinya sekian puluh juta. Kalau followernya sekian, gajinya sekian ratus juta. Ada yang digaji miliaran. Tugasnya apa? Bikin berita bohong, bikin fitnah, bikin adu domba, saudara. Nah, jadi mereka nyari nafkah dari kebohongan, nyari nafkah dari dusta, nyari nafkah dari fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kira-kira kalau udah jelas begitu nih, saya mau tanya, kalau begitu menguasai medsos penting tidak? Penting. Bikin Muslim Cyber Army, saudara. Bikin komunitas mujahid medsos, bikin lawan segala kemaksiatan, saudara. Dan kita harus bisa bersiasat. Contoh, saudara, kalau kita masuk ke Instagram, kita masuk ke Facebook, saudara, kita sebut LGBT, dihapus. Nah, akhirnya kita robah jadi LTBG. Itu nggak kebaca tuh sama algoritma. Belakangan jadi boti. Bagus pakai istilah-istilah. Pakai istilah-istilah yang algoritma nggak baca. Saudara, atau contoh, Anda taruh nama saya HRS, langsung nggak hapus. Betul? Balik SRH. Pusing-pusing amat. Betul? Taruh foto saya, langsung dihapus. Saudara, udah taruh foto, mukanya pakai love. Nggak kelihatan, betul? Pusing-pusing lo sekalian. Jangan takut, betul? Banyak siasat. Oh, LGBT nggak bisa L bintang T, kan bisa, saudara. Yang penting mereka yang buka medsos paham pesan kita maksudnya kemana. Kita harus siasat. Lo kenapa begitu? Karena Facebook itu pendukung LGBT, saudara. YouTube itu pendukung LGBT, Instagram itu pendukung LGBT, saudara. Sampai kepada Twitter pun pendukung LGBT, saudara. Maka itu kalau kita serang LGBT, mereka nggak bakal mau naikkan, mereka tutup. Bahkan sekarang ini beberapa medsos kita bicara Palestina dihapus media, saudara. Nggak mau. Hanya beberapa medsos saja yang masih mau memberitakan Palestina, saudara. Nah, jadi artinya apa? Oh, kalau gitu Palestina kita ganti, saudara. Ganti Sitina. Pusing-pusing loh. Paling nggak tuh medsos bilang, ini Sitina mana nih? Masuk kita Palestina. Udah pinter-pinter aja bersiasat di medsos. Setuju? Anak-anak muda bisa gak? Siap gempur di medsos? Siap jihad medsos? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu yang mau sampaikan seperti itu. Jadi maksud saya, semua yang ada di sini, karena kita masuk era perang medsos, maka kita harus gunakan medsos sebaik mungkin, insya. Nah, ini sekarang nih berita terbaru. Pemerintah kita nih saat ini, Bapak Presiden mengangkat Saudara Qodari sebagai badan yang mengatur soal komunikasi. Nah, tahu-tahu kemarin dia mengumumkan
Dia yang mengumumkan. Ada di berita, dia katakan ada 39 saudara media yang bekerja sama dengan pemerintah. Artinya bekerja sama, mereka dibayar. Terus katanya tujuannya untuk apa? Supaya 39 media ini menyiarkan hasil kerja pemerintah, menyiarkan kebaikan-kebaikan pemerintah, menyiarkan sampai rakyat ke bawah. Supaya mereka tahu pemerintah itu kerja bukan tidak kerja. Nah, tujuannya bagus gak? Bagus. Tapi yang jadi masalah saudara, orang ini yang diangkat oleh presiden ini saudara, selama ini memang terlibat di dalam perang medsos, perang media, di dalam menjual informasi-informasi saudara yang tidak benar, bahkan tidak aman dan nyaman gerakan dengan gerakan Islam. Dia selama ini juga terlibat dengan berbagai macam kalangan yang terlibat menjadi buzzer di dunia media. Saya khawatir kalau 39 media tadi ke depannya digunakan seperti rezim yang kemarin, buat hina kiai, buat hina ulama, buat hina Islam, saudara. Makanya selama rezim yang kemarin berkuasa, saudara, ada beberapa orang yang selalu ngadu domba umat. Kita laporin berkali-kali, nggak diproses. Seperti siapa? Seperti Abu Jamban. Tahu Abu Jamban? Saudara, kita udah laporkan, enggak dilindungi kok. Karena memang mereka buzzer-buzzer piaraan pemerintah saat itu dibayar, digaji. Nah, kita khawatir kalau sekarang nih, saudara, rezim yang sekarang jangan sampai mengulangi perilaku rezim yang kemarin yang begitu berbahaya, ngadu domba umat. Nah, makanya saya dukung Pak Yusuf Kalla, saudara, yang didukung oleh 40 ormas Islam, sedang memproses ada 3 orang, saudara, buzzer yang memang selama ini suka ngedit-ngedit rekaman, motong-motong rekaman orang, fitnah-fitnah orang. Nah, sekarang Pak Yusuf Kalla marah, tuntut, laporkan mereka, dan mereka sedang diproses. Bagus, kita dukung. Saudara, kenapa kita perlu dukung? Karena yang dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla, saudara, Grace Natali, Ade Armando, Abu Janda, memang selama ini saudara sering memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Terakhir kena batunya ceramah daripada Pak Yusuf Kalla dipotong-potong, diedit-edit. Saudara, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu saudara memusuhi agama di luar Islam, memusuhi Kristen, memfitnah Kristen. Marahlah Pak Yusuf Kalla, saudara. 40 ormas Islam mendukung Pak Yusuf Kalla. Proses hukum mereka, ceploskan ke penjara. Setuju? Takbir. Kalau kita dari FPI udah dari 10 tahun yang lalu kita laporin. Kita udah laporkan berkali-kali, saudara. Tapi di rezim yang kemarin dilindungi. Sama gitu kita berharap di yang sekarang ini jangan sampai dilindungi lagi. Amin. Mudah-mudahan mereka diproses, dijebloskan ke penjara. Amin. Makanya saya agak khawatir. Saya lagi perhatiin, saya lagi keker. Ini mau kemana nih? 39 media direkrut oleh pemerintah. Saudara, nanti dibayar, dibiayai, saudara. Ini arahnya kemana? Kalau arahnya sekedar menyiarkan kebaikan pemerintah, hasil kerja pemerintah, tanpa ditambah-tambah, tanpa data yang bohong, tanpa ada fitnah-fitnah seperti kemarin, nggak apa-apa. Silakan kerjasama dengan media. Itu hak pemerintah. Karena pemerintah juga tahu untuk mengumumkan daripada hasil kerjanya ke bawah, ya pemerintah juga butuh media. Nah, cuman kita wasiatkan kepada pemerintah, gunakan media itu dengan arif dan bijak. Jangan sampai media itu digunakan lagi seperti rezim yang kemarin untuk menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, ngadu domba kiai dan habib, ngadu domba umat, mecah belah bangsa. Kalau itu dilakukan, apa bedanya rezim sekarang dengan yang kemarin? Betul? Nah, kira-kira jelas gak? Paham? Nah, maka itu tadi saya katakan. Nah, ini kan era perang media. Sudahlah, pemerintah mempunyai medianya, partai-partai juga punya media, saudara. Partai-partai punya media, mereka juga bayar orang untuk membaguskan mereka punya partai, saudara. Nah, itu mereka semua bayaran. Ini umat Islam nih nggak dibayar. Dibayarnya, saudara,
untuk menerima ridho Allah. Amin. Pokoknya ikhlas kerja di medsos, mau di Instagram, mau di TikTok, saudara, mau di Telegram, mau di Twitter, saudara, mau di Facebook, mana saja, saudara, buka akun, siarkan Islam. Buka akun, serang segala maksiat. Itu juga merupakan jihad amar ma'ruf nahi munkar kita di media. Siap berjuang di media? Siap jadi mujahid medsos? Takbir! Sallu ala nabi.